Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 5 pertemuan kelima. Kita membahas soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada permasalahan usaha dan energi. Kita bahas pada soal yang pertama. Di antara keadaan benda-benda berikut, 1. Karet pada ketepel yang direnggangkan, bandul yang disimpangkan, besi yang dipanaskan. Jadi dari pernyataan 1, 2, dan 3, mana yang memiliki energi potensialnya? Ini pilihan jawaban yang tersedia. Kita lihat penjelasannya. Energi potensial terjadi karena adanya perubahan pada pertambahan panjang dan simpangan pada benda. Maka pada karet memiliki energi potensial setengah K delta E kuadrat. Maka EP-nya sebanding dengan pertambahan panjangnya dikuadratkan. Pada ayunan atau pada bandul, EP sama dengan setengah KY kuadrat. Maka EP sebanding dengan kuadrat simpangannya. Jadi dari penjelasan ini yang sesuai adalah 1 dan 2 atau jawabannya B. Kemudian pada soal yang kedua, usaha yang dilakukan suatu gaya F terhadap benda bermasa 1 kg berpindah sejauh 4 meter adalah W Joule. Hitunglah besar usaha yang dibutuhkan 2F untuk berpindah 8 meter, masanya 2 kg. Maka yang diketahui dalam soal M1 1 kg, F1 sama dengan F, S1 sama dengan 4 meter, W1 sama dengan W. Pada benda kedua M2 2 kg, F2 F2 2F, S2 8 meter. Berapakah W2-nya? Kita hitung dulu W1 sama dengan W, itu ada berapa F, supaya kita tahu bisa membandingkan dengan pada usaha untuk benda yang kedua. W1 sama dengan F1 dikalikan S1 sama dengan 4F. Berarti 4 dikalikan dengan F itu 4F baru sama dengan W. Maka kita bisa menghitung pada usaha pada benda yang kedua. Maka F2 S2. 8 dikalikan dengan 2F adalah 16F. Padahal pada W1 adalah 4F. Kita rubah. Maka menjadi 4 dikalikan dengan 4F. Sehingga W2-nya sama dengan 4W. Ini gunanya kalimat matematika 4 dikalikan dengan F. Ini pada persoalan yang kedua, sehingga soal yang kedua merupakan bentuk perbandingan. Kita lihat pada soal nomor 3. Seorang anak menarik benda bermasa 2 kg 80 Newton, gaya yang digunakan dengan sepotong tali membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal di sini. Seperti ditunjukkan pada gambar. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh anak itu untuk memindahkan sejauh 5 meter. Yang diketahui dalam soal, F-nya 80 Newton, S 5 meter, sudutnya 60 derajat, berapakah W-nya? Maka W sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. Maka 80 cos 60 dikalikan dengan 5, sehingga 80 dikalikan setengah dikalikan 5.
Ini 40 kali 5 adalah 200 Joule. Jadi yang bekerja adalah F cos theta, ya, bukan ke arah vertikal tetapi arah mendatarnya. Ketemunya 200 Joule. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Benda diberi gaya sehingga posisi berubah-ubah seperti yang digambarkan. Ini. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya sampai benda berpindah sejauh 7 meter dari semula. Jadi yang ini adalah luas trapesium, yang ini adalah luas segitiga. Itu memudahkan kita untuk mengerjakan itu. Ya. Maka pembahasannya X1 1 meter, F1 20 Newton. X4 4 meter, F4 juga 20 Newton. F1 sama dengan F4. Ya. Kemudian X6 itu F6 meter, F6 sama dengan 0. X7 7 meter itu negatif 10. Ya. Sehingga luas seluruhnya adalah luas trapesium ditambah dengan luas segitiganya. Berapakah W totalnya? Sehingga W total sama dengan luas trapesium dikurangi luas dari segitiga. Maka setengah dimulai dari X0 sampai 6. Ini 0 sampai 6. Sisi sejajar, jumlah sisi sejajar. Kemudian ditambah 1 sampai 4 jaraknya. Baru dikalikan dengan F4 karena F1 sama dengan F4. Dikurangi ya setengah dikalikan F7 dari X6 sampai X7 yaitu 1 meter. Ya. 6, 7 dikurangi 6 adalah 1 meter. Sehingga setengah dikalikan 6 ditambah 3 dikalikan 20 dikurangi ya setengah dikalikan 10 dikalikan 1. Ya, ini adalah 9, ini 20 ya. 20 dibagi 2 10 dikalikan 9 adalah 90. Ini adalah 5, maka 90 dikurangi 5 sama dengan 85 Joule. Jadi walaupun sini bertanda negatif, tapi karena usaha adalah besaran skalar, maka harus bertanda positif. Ya. Gayanya harus bertanda positif. Ya. Maka dengan demikian, itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sebuah vektor gaya F sama dengan 2I ditambah 3C dalam satuan Newton diberikan pada benda sehingga berpindah sejauh delta R, persamaannya 5I ditambah dengan 2C. Ya. I dan C merupakan vektor searah sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh benda. Ya. Maka F-nya 2I ditambah dengan 3C dalam satuan Newton, delta R-nya sama dengan 5I ditambah 2C ya dalam satuan meter. Maka gaya sama dengan F perkalian dot ya. Perkalian dot dikalikan dengan delta R, maka W sama dengan F dot R. Sehingga ya W sama dengan 2I ditambah 3C dikali dot dari 5 ya. Perkalian dot dari 5I ditambah dengan 2C. Hasilnya 10I dikalikan dengan I, 4I dikalikan C, 15C dikalikan dengan I, 6C dikalikan dengan C. Ya. Maka pada ruas tengah ini harganya 0, ya, I kali C 0, ya, maka I dikalikan I adalah 1, sehingga 10 ditambah 0 ditambah 0 ditambah dengan 6, hasilnya 16 Joule. Nah, inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5. I kali C adalah 0, C kali I juga 0. Ya. Itu pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6.
Energi 44.900 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda bermasa 50 kg. Hitunglah tinggi benda yang dicapai pada energi tersebut, G-nya 9,8 meter per sekon. Jadi berapa tingginya kalau energinya 4.900? Maka E-nya 4.900, masanya 50 kg, ya, 50 kg, G 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka E sama dengan M kali G dikalikan dengan H, maka H-nya sama dengan E dibagi dengan MG. Maka 4.900 dibagi 50 dikalikan 9,8. Hasilnya adalah 10 meter. Berarti 5 dikalikan 9,8 adalah 49. Itu caranya soal nomor 6. Soal nomor 7. Sebuah peti yang masanya 50 kg dinaikkan dari tanah ke atas truk yang tingginya 1,5 meter, berarti tinggi permukaan pada truk. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah usaha yang diperlukan untuk menaikkan bendanya. Sehingga ya, yang diketahui dalam soal seperti ini, ya, ini tingginya, sehingga kita tidak membutuhkan sudut kemiringan antara tanah dengan permukaan truknya, ya. Maka sama saja W sama dengan M kali G dikalikan dengan H, sehingga W sama dengan 80 kali 10 kali 1,5. Maka sama saja 15 kali 80, hasilnya 1200 Joule. Inilah keseluruhan soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7, ya. Sudah kita bahas bersama-sama dan kita sudah menemukan beberapa kesimpulan penting yang dapat mempercepat pekerjaan pada usaha dan energi. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.